Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Nike Juliandari. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi tentang yang pertama yaitu hubungan masyarakat dengan keberadaan kaidah hukum. Yang kedua, macam-macam kaidah hukum dan sejarah hukum. Yang ketiga, sejarah hukum Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu hubungan masyarakat dengan keberadaan kaidah hukum. Hukum selalu dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum merupakan rangkaian peraturan yang mengatur kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum juga merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum memberikan manfaat yang bersifat universal, yaitu bagaimana menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, macam-macam kaidah hukum dan sejarah hukum. Macam-macam kaidah hukum. Yang pertama yaitu norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat, norma hukum. Selanjutnya yaitu sejarah hukum. Awal mula timbulnya hukum berawal dari tradisi peradaban Barat. Peradaban Barat bersumber kepada peradaban Yunani, di mana negara dipandang lebih penting dari semua organisasi yang dibuat oleh manusia. Dalam peradaban Barat, hukum dipandang sebagai prinsip sentral kehidupan. Di Indonesia, penemuan hukum memiliki kecenderungan pola seperti negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Namun, dalam perkembangan sejarah penemuan hukum, posisi hakim bukan lagi heteronom dalam pengertian tidak menjalankan peran secara mandiri. Hakim dapat melakukan penemuan hukum secara otonom dengan memberi bentuk pada isi undang-undang sesuai kebutuhan hukum. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum, karena hukum tidak mungkin berdiri sendiri, senantiasa dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan lain dan juga mempengaruhinya. Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari hukum masa lampau, dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum masa mendatang. Yang ketiga yaitu sejarah hukum Indonesia. Yang pertama, pada fase pra-kolonial. Pada masa ini disebut dengan fase sebelum penjajah. Indonesia sebelum dijajah menganut sistem kerajaan. Pada saat itu berarti masih menerapkan hukum sistem antar masing-masing wilayah kerajaan. Yang kedua, fase kolonial Belanda. Fase ini disebut dengan fase penjajahan Belanda. Tatanan hukum yang berlaku pada saat itu menguntungkan Belanda dan merugikan bangsa Indonesia. Yang ketiga, fase kolonialisme Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, pembaharuan hukum tidak banyak terjadi. Seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan militer tetap berlaku sembari menghilangkan hak-hak istimewa orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Yang keempat, masa Orde Lama. Pada masa ini, tata hukum di Indonesia adalah sistem hukum yang tersusun atas subsistem hukum adat, subsistem hukum Islam, dan subsistem hukum Barat. Yang kelima, masa Orde Baru. Perkembangan dan dinamika hukum dan tata peradilan di bawah Orde Baru diawali oleh penyingkiran hukum dalam proses politik dan pemerintahan. Di antaranya Undang-Undang Pokok Agraria, penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru, menyalahgunakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, masa reformasi. Susunan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki susunan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Yang kedua, perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, hanya sampai situ video pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.